Hai semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel ya. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan sebuah reading asmara untuk zodiak Sagittarius ya, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Juni 2020. Reading kali ini berlaku untuk single maupun couple ya, jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisi kalian masing-masing. Oke? Oke, sekarang kita mulai ya. Yang pertama ada kartu Knight of Pentacles, terus Page of Cups, Knight of Wands, 10 tongkat, 7 pedang, The World, Knight of Cups, 6 tongkat, 9 koin, Ace of Swords. Oke, terus tema kalian untuk bulan Juni 2020 nanti adalah kartu 5 tongkat. Oke. Kartu 5 tongkat melambangkan sebuah perdebatan, argumen, konflik ya. Jadi beberapa dari kamu memang akan mengalami sebuah kesalahpahaman, sebuah konflik kecil ya dengan orang yang kamu sukai di sepanjang bulan Juni nanti. Ini berlaku bagi yang lagi single maupun couple. Misalnya mungkin bagi kamu yang sedang menyukai seseorang, di sini kalian akan mengalami sebuah perdebatan kecil ya, ketidakcocokan misalnya ya. Bagi yang lagi couple hampir sama, ada sebuah argumen kecil yang akan kamu alami bersama dengan pasangan. Jadi perlu untuk berhati-hati ya, untuk berkomunikasi dalam untuk menghindari kesalahpahaman. Oke, terus bagi yang lain dengan kartu 5 tongkat mungkin ada sebuah kompetisi persaingan yang akan kamu alami. Ini berlaku bagi yang lagi single. Misalnya ketika kamu sedang menyukai seseorang, mungkin di sini kamu akan dihadapkan ke dalam sebuah persaingan untuk mendapatkan hati orang yang kamu sukai tersebut. Jadi banyak orang mungkin sedang menyukai orang tersebut. Ya, di sini kamu sedang akan mengalami sebuah persaingan untuk mendapatkan hati seseorang di sepanjang bulan Juni nanti ya. Bagi yang lain dengan kartu 5 tongkat mungkin ada sebuah konflik batin juga yang akan kamu alami. Tidak tahu harus berbuat apa untuk mencari jalan keluar dalam menyelesaikan masalah dalam hubungan asmara. Jadi intinya ada sebuah konflik batin yang akan kamu alami di sepanjang bulan Juni nanti. Jadi perlu untuk ekstra bersabar di sini ya. Terus di bawahnya ada kartu The Hermit. Beberapa dari kamu sedang berhubungan dengan zodiak Virgo ya. Terus bagi yang lainnya dengan kartu The Hermit, silakan gunakan waktu untuk berpikir ulang, menganalisa kembali situasi kamu di dalam bulan Juni. Intinya jangan terburu-buru ketika ingin mengambil sebuah tindakan ataupun keputusan penting dalam hubungan asmara. Di sini kalian perlu untuk meluangkan waktu sendirian. Ya, di sini intinya kalian lagi butuh waktu untuk lebih mengenal kepribadian seseorang. Di sini kalian lagi belajar. Soalnya kartu ini juga melambangkan proses pembelajaran. Di sini kalian lagi belajar untuk mengenal lebih dekat orang yang kamu sukai tersebut. Sehingga dengan kartu 5 tongkat sebagai tema utama mungkin ada sebuah konflik batin ya, konflik batin yang sedang kamu alami dikarenakan kamu tidak tahu persis sifat dia sebenarnya. Di sini kalian perlu untuk melakukan analisa ulang, perlu untuk belajar mengenal orang yang kamu sukai tersebut nantinya di sepanjang bulan Juni ya. Terus bawahnya ada kartu The Hangman. Jadi artinya beberapa dari kamu akhir-akhir ini mungkin telah mendapatkan sebuah sudut pandang yang baru, sebuah pemahaman yang baru mengenai orang yang kamu sukai. Di sini kamu telah bisa melihat dengan lebih jelas bagaimana karakter dia ya, bagaimana sifat dia yang sebenarnya. Di sini kamu telah mendapatkan sebuah sudut pandang yang baru dalam hubungan asmara ya. Terus di bawahnya ada kartu The Star. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Aquarius ya. Terus selain itu dengan kartu The Star, akhir-akhir ini mungkin kalian telah menjalani sebuah proses healing. Soalnya kartu ini melambangkan energi penyembuhan. Di sini kalian lagi fokus untuk healing, fokus untuk move on dari sebuah masalah, dikarenakan mungkin ada sebuah kesalahpahaman yang telah terjadi akhir-akhir ini ya. Bagi yang lain mungkin telah mengalami sebuah konflik batin dan sebagainya. Sehingga dengan kartu The Hangman, kalian telah mendapatkan sudut pandang yang baru mengenai masalah yang sedang kamu alami akhir-akhir ini ya. Jadi perlu untuk ekstra bersabar di sini ya. Terus di sini kita mulai dengan dua kartu ya, kartu Knight of Pentacles dan kartu Page of Cups. Jadi kedua kartu ini akan menjadi energi kamu di minggu pertama. Oke, dengan kartu Knight of Pentacles, beberapa dari kamu di minggu pertama akan cukup berhati-hati banget dalam langkah maju ke depan. Soalnya kartu ini melambangkan seseorang yang sangat strategis, sangat berhati-hati. Jadi apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu rencanakan, di sini kamu akan kembali
sangat berhati-hati. Dikarenakan mungkin takut terluka ataupun takut mengalami sebuah kegagalan dalam hubungan asmara yang nantinya akan membuat kamu sangat ekstra berhati-hati dalam menyusun langkah untuk PDKT dengan seseorang, ya, menyusun rencana untuk memperbaiki sebuah hubungan, menyusun rencana ketika ingin menyampaikan sebuah pendapat kepada orang yang kamu sukai. Jadi apapun yang kamu lakukan di minggu pertama kalian cenderung berhati-hati, ya. Dan dengan kartu Page of Cups, beberapa dari kamu di minggu pertama mungkin akan mendapatkan sebuah kabar berita baru dari orang yang kamu sukai. Di sini mungkin bisa juga sebaliknya, ya, kamu yang akan memberikan kabar kepada seseorang. Karena energinya bisa bolak-balik. Jadi di sini kamu akan memberikan sebuah kabar, atau bisa juga kamu yang akan mendapatkan sebuah kabar dari seseorang di minggu pertama, ya, yang nantinya tentu akan membuat kamu kembali berhati-hati dengan kartu Knight of Pentacles tadi. Dan dengan kartu 5 tongkat sebagai tema utama, mungkin dikarenakan ada sebuah konflik argumen yang terjadi yang nantinya akan membuat kamu kembali berhati-hati untuk melangkah maju ke depan, ya. Bagi yang lain mungkin ada sebuah konflik batin yang terjadi yang nantinya akan membuat kamu kembali berhati-hati banget di minggu pertama, ya. Jadi perlu untuk ekstra bersabar. Terus at the foundation kita punya kartu Knight of Wands. Jadi artinya di bulan-bulan bahkan di tahun-tahun sebelumnya, beberapa dari kamu cenderung antusias banget untuk bergerak maju ke depan. Ada sebuah semangat baru, merasa termotivasi untuk mendapatkan hati seseorang, ya, termotivasi untuk PDKT dengan seseorang, termotivasi untuk mempertahankan hubungan cinta di antara kalian berdua, dan sebagainya. Jadi intinya ada sebuah rasa antusias dan semangat tinggi dalam menjalani hubungan asmara selama ini. Oke? Terus at the recent past kita punya kartu 10 tongkat. Jadi artinya beberapa dari kamu di sepanjang bulan Mei kemarin mungkin telah merasa tertekan banget dalam hubungan asmara. Soalnya kartu ini melambangkan sebuah tekanan berat. Di sini kalian merasa berat banget ketika menghadapi orang yang kamu sukai, merasa berat ketika dihadapkan ke dalam sebuah pilihan, merasa berat ketika harus mengambil sebuah keputusan dalam hubungan asmara. Jadi intinya ada sebuah tekanan batin yang telah terjadi di sepanjang bulan Mei kemarin, ya. Terus di sebelah atas kita punya kartu 7 pedang. Jadi artinya di antara minggu pertama menuju minggu kedua, beberapa dari kamu mulai curiga dengan seseorang. Di sini intinya kamu tidak percaya dengan orang yang kamu sukai. Ada sebuah faktor kecurigaan yang akan muncul, jadi perlu untuk berhati-hati, ya. Ini akan terjadi di antara minggu pertama menuju minggu kedua. Oke? Terus energi kamu di minggu kedua adalah kartu The World. Dengan kartu The World, beberapa dari kamu di minggu kedua siap untuk memasuki atau memulai lembaran hidup yang baru. Di sini kalian siap untuk melangkah maju ke depan, fokus dengan masa depan, fokus untuk memperbaiki sebuah hubungan, fokus untuk mendekati seseorang, ya. Jadi ada sesuatu hal yang baru yang ingin kamu coba lakukan di minggu kedua nanti, ya. Soalnya dengan kartu ini kalian siap untuk membuka lembaran hidup yang baru, lembaran cinta yang baru, ya, di minggu kedua. Oke, akan tetapi dengan kartu 5 tongkat sebagai tema utama mungkin ada sebuah konflik batin yang akan muncul di sini. Konflik batin tidak tahu harus berbuat apa ketika kamu ingin memulai lembaran hidup yang baru. Mungkin beberapa dari kamu lagi belajar untuk melupakan seseorang, belajar untuk move on dari sebuah masalah yang pernah terjadi di masa lalu, ya. Ini akan kamu lakukan di minggu kedua. Terus energi kamu di minggu ketiga adalah kartu Knight of Cups. Oke, jadi artinya beberapa dari kamu di minggu ketiga mungkin lagi ingin mendekati seseorang, ya. Bisa juga energinya bola-balik, ya. Bisa juga ada seseorang yang ingin mendekati kamu, mungkin dengan tujuan untuk meminta maaf, berbaikan, ataupun bahkan memberikan sebuah tawaran asmara kepada kamu yang tentu saja akan membuat kamu kembali merasa senang banget, ya. Jadi ada sebuah tawaran yang akan muncul, ya. Bisa juga sebaliknya kamu yang akan memberikan tawaran, ya, kepada seseorang di minggu ketiga. Oke? Terus di sebelah sini ada kartu 6 tongkat. Jadi artinya di minggu ketiga nanti, orang lain akan menilai kamu lagi butuh perhatian. Di sini kalian lagi butuh perhatian banget dari seseorang, ya. Mungkin dalam hati kamu tidak berpikir demikian, akan tetapi orang lain akan menilai kamu seperti itu di minggu ketiga. Oke? Terus di sebelah sini ada kartu 9 koin. Jadi artinya di minggu ketiga nanti, di sini kamu sedang berharap rasa nyaman, mengharapkan rasa nyaman. Misalnya mungkin di sini kalian lagi berharap bahwa bisa nyaman di dekat pasangan, nyaman dalam hubungan asmara, nyaman ketika mendekati seseorang, dan sebagainya. Soalnya kartu ini melambangkan rasa nyaman. Di sini kalian lagi berharap banget bisa nyaman dalam hubungan asmara di minggu ketiga, ya. Terus energi kamu di minggu keempat adalah kartu Ace of Swords. Jadi artinya beberapa dari kamu di minggu keempat akan mendapatkan sebuah kejelasan yang baru. Fakta dan kebenaran akan terungkap,
Ya, jadi bagi kamu yang sedang menantikan sebuah kejelasan akhir-akhir ini, kejelasan tersebut akan muncul, akan kamu peroleh di minggu keempat. Di sini nantinya akan kamu bisa melihat semuanya dengan lebih jelas, ya, lebih detail, lebih mendalam. Di sini kamu akan bisa memahami karakter seseorang yang sebenarnya, ya, lebih memahami lagi apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, ya, lebih memahami situasi dalam hubungan asmara di antara kalian berdua di minggu keempat. Oke, jadi intinya dengan kartu 5 tongkat sebagai tema utama di sepanjang bulan Juni nanti, beberapa dari kamu memang akan terlibat dalam sebuah konflik argumen. Jadi perlu untuk berhati-hati ya, untuk menghindari kesalahpahaman. Bagi yang lain mungkin akan mengalami sebuah konflik batin. Tentu saja dalam hubungan asmara. Jadi apapun masalah yang sedang kamu alami, perlu untuk lebih terbuka dengan orang lain ya. Silakan berdiskusi dengan seseorang yang paling dekat dengan kamu untuk mendapatkan sebuah solusi dan alternatif baru ya. Jadi intinya perlu untuk lebih bersabar ya, dan jangan putus asa di sepanjang bulan Juni nanti. Oke, segitu aja ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silakan subscribe, like, share, komentar ya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.